pembunuh ibunya Raisa itu ketemu sama anak saya, nggak mau. Keindahan akan terasa setelah semuanya telah menjadi kenangan. Begitu juga dengan Kinan yang hanya bisa membayangkan betapa bahagianya kala Almira masih hidup. Karena kenangan adalah mengingatkan kejadian baik ataupun buruk yang kejadian itu tidak sengaja susah untuk dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun kalian berada. Terima kasih masih di sini bersama saya yang akan membagikan alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta yang memiliki cerita sangat seru untuk kita saksikan. Sebelum kita lanjut, ada baiknya sahabat semua yang baru menonton channel ini untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info yang akan saya berikan di episode berikutnya. Kita mulai dari kepergian Almira. Kepergian Almira menyisakan sejuta kenangan bagi orang yang dekat dengan dia. Sejak kepergiannya, Almira mengisahkan sejuta kenangan dan semua itu tak akan pernah terlupa dan akan teringat seumur hidup Kinan. Apalagi Kinan yang baru saja ditinggal oleh orang yang sangat ia cintai, yaitu Almira, menyisahkan rasa penyesalan dan kesedihan yang amat dalam. Kinan untuk kesekian kalinya Kinan ditinggal oleh orang yang sangat ia cintai, membuat Kinan berpikir dan bertanya kepada ibunya, apakah Kinan tidak layak hidup di dunia ini? Apakah Kinan lelaki pembawa sial? Karena setiap orang yang dicintai dan dimiliki berujung dengan kematian. Sontak pertanyaan Kinan membuat adik, sahabat, dan ibu Kinan menderaikan air mata. Namun ibu Kinan mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa ini adalah perjalanan hidup Kinan, pertemuan hidup Kinan yang telah ditetapkan dari Allah untuk Kinan jalani. 1 bulan pun berlalu. Kinan yang masih sangat sedih tak mampu menghadapi dunia nyata. Ia selalu melihat foto Almira dan selalu membayangkan kejadian-kejadian yang lalu. Di dalam hati Kinan pun selalu terucap kata andaikan. Mengapa Almira, orang yang selalu ia perjuangkan dan sangat ia cintai itu, harus pergi selamanya, ketika semua itu baru saja diikat dengan tali pernikahan. Kinan tak pernah keluar, tak pernah bergaul, hingga membuat penampilannya sangat kacau. Semua itu terlihat dari sedikit perubahan wajahnya. Di pikiran Kinan hanyalah bayangan-bayangan ketika hari-hari indah itu telah duduk bersanding dengan Almira di depan penghulu kala itu. Tak lama kemudian handphone Kinan berdering. Polisi yang menelpon Kinan memberitahukan bahwa jasad Almira tidak juga ditemukan, membuat polisi menyimpulkan bahwa Almira benar-benar telah meninggal dunia dan mereka akan menghentikan pencarian Almira tersebut. Sontak membuat Kinan sangat depresi dan membuat ia hilang kendali, karena kali ini dia benar-benar tidak ada harapan lagi bahwa Almira masih hidup. Kinan tak percaya bahwa Almira benar-benar telah mati dan masih berharap bahwa Almira masih hidup dan segera kembali. Ibu dan adik Kinan yang melihat Kinan kala itu sangat tidak ada semangat untuk hidup, menyaksikan derayan air mata Kinan dan ucapan-ucapan Kinan bahwa dirinya ingin mati agar bisa bertemu Almira. Adik Kinan pun histeris mendengar ucapan kakaknya, lalu sahabat Kinan pun mengatakan, kalau kamu mati, apakah kamu tidak kasihan kepada Raisa? Mendengar ucapan itu, Kinan sedikit bangkit setelah melihat Raisa, satu-satunya peninggalan terindah Almira yang masih sangat butuh kasih sayang. Ibunya juga mengatakan bahwa nasib mereka dan ribuan karyawan yang lain ada di tangan Kinan. Ibunya berharap Kinan tidak terpuruk terlalu lama. Di sisi lain, Suci yang sedang akan berangkat kerja melihat Ibu Jihan masih sangat sedih. Kehadiran dirinya mungkin tidak dapat menggantikan sesosok Almira. Namun Suci berjanji akan menjaga Ibu Jihan dan Raisa. Ketika itu pula Pak Harun yang sedang memeriksakan kakinya mendapat kesimpulan dari dokter yang memeriksanya. Dokter menyimpulkan bahwa kakinya mengalami patah permanen, membuat dia sangat menyalahkan Suci dan menyuruh anak buahnya untuk bisa menangkap Suci sampai dapat. Di sisi lain, Kinan yang baru mulai berangkat kerja
Sebelum pergi, Kinan yang memandangi foto Almira, ia berjanji akan memikirkan masa depan Raisa. Karena Raisa membuat Kinan sedikit demi sedikit telah memiliki semangat kembali. Suci yang diamanati oleh Almira untuk bisa menjaga Raisa menyempatkan diri singgah ke rumah Kinan. Namun Kinan yang kadung membenci Suci tak mengaminkan permintaan Suci untuk bertemu dengan Raisa. Di situ juga Rafa yang akan pergi ke kantor dipanaskan dengan perkataan Sila bahwa Rafa harus mengambil Raisa dari Kinan karena yang berhak mengurus Raisa adalah ayahnya, yaitu dia. Setelah sampai ke kantor, Kinan disuguhkan dengan sebuah berkas yang menggunung. Itu diakibatkan karena ia memang telah lama tidak masuk ke kantor. Namun ia sangat dikejutkan oleh kedatangan Rafa dan Sila. Kedatangan mereka bermaksud meminta Raisa untuk dikembalikan kepada mereka karena Kinan telah lama merawat Raisa dan yang berhak merawat Raisa adalah Rafa yang seorang ayahnya. Raisa adalah peninggalan terindah dari Almira yang tak mungkin Kinan berikan. Dan menganggap Rafa tidak berhak mengurus Raisa, ia mengatakan bahwa kelahiran Raisa tidak berdasarkan cinta. Karena Rafa menikah dengan Almira hanya untuk tujuan tertentu. Mana mungkin seorang yang seperti itu bisa disebut ayahnya. Rafa yang mendengar ucapan itu sontak emosi dan ingin memukul Kinan. Namun ketegangan itu masih bisa dihalangi oleh Jeffrey. Kinan mengatakan kepada Rafa tidak ada yang boleh mengambil Raisa dari dia. Dia akan mempertahankan Raisa, bahkan jika Rafa memaksa, Kinan akan menunggunya di pengadilan. Karena Kinan masih mempunyai bukti bahwa perbuatan mereka terhadap Almira tidak manusiawi. Dan ia meminta Rafa dan Sila untuk membayangkan kehancuran rumah tangga dan karir mereka jika mereka masuk penjara. Rafa dan Sila pun terdiam, lalu Kinan pun meninggalkan mereka pergi. Sambil mengendarai mobilnya, Kinan tak sengaja melihat Suci yang sedang ditarik-tarik oleh anak buah Pak Harun dan memasukkan Suci ke dalam mobil mereka. Kinan berusaha tidak menghiraukan nasib Suci karena Kinan sangat membencinya. Namun Kinan teringat dengan ucapan-ucapan Almira yang memberitahu Kinan bahwa Suci adalah sepupunya. Akhirnya Kinan mengejar dan menghentikan mobil mereka. Suci pun dapat diselamatkan. Setelah Kinan membawa jauh Suci dari kejaran anak buah Pak Harun tersebut, setelah ia rasa cukup aman, Suci pun diturunkan. Lalu Kinan memberi uang pada Suci dan menyuruh Suci untuk pergi. Namun pemikiran Suci ini adalah kesempatan saat ia bertemu Kinan agar dapat ia meminta pada Kinan untuk bertemu dengan Raisa. Dan saat itu juga pembantu Kinan mengabarkan bahwa Raisa sedang sakit. Namun Kinan yang sangat dan telah membenci Suci mengatakan bahwa tidak akan ia membiarkan Raisa bertemu dengan pembunuh ibunya. Saksikan lebih lanjut cerita ini di episode yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.